Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Ambarawati dengan NIM 241186206057. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Abduluddin SPDI MPDI dari kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana pertanyaannya sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 mengenai pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran di SD, serta berikan pendapatmu terkait kontribusi yang diinginkan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal Anda. Jadi jawabannya, menurut saya pendekatan yang pertama yaitu pendekatan progresisme. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa atau student center. Pengalaman belajar harus nyata dan relevan dengan kehidupan, serta mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Untuk contohnya, yang pertama yaitu PBL atau siswa kelas 4 SD membuat proyek mini tentang lingkungan bersih dengan observasi ke sekitar sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Siswa diberi masalah seperti bagaimana mengurangi sampah plastik di dalam kelas. Terus yang ketiga, diskusi kelompok. Siswa berkelompok mencari solusi tentang perilaku hemat energi. Selanjutnya yaitu pendekatan esensialisme. Pendekatan esensialisme ini menekankan pada penguasaan kemampuan dasar seperti reading, writing, dan aritmetik. Kedisiplinan serta penerapan kurikulum inti yang dianggap penting bagi semua siswa. Guru berperan sebagai pembimbing utama dan pembelajaran lebih terstruktur. Untuk contohnya yang pertama yaitu latihan membaca berulang. Untuk kelas 1 SD dengan fokus pada kelancaran dan ketepatan. Terus untuk contoh yang kedua, penguatan kemampuan berhitung seperti penjumlahan dan pengurangan melalui latihan rutin. Terus yang ketiga, pembelajaran PPKN tentang sopan santun melalui aturan kelas yang dilatih setiap hari. Terus pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme menekankan pada perkembangan peserta didik sebagai manusia seutuhnya atau holistik, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Pendekatan ini tidak hanya mengajar ilmu tetapi membentuk karakter, empati, dan percaya diri. Contohnya yaitu yang pertama, kegiatan sharing feeling seperti setiap pagi siswa menyampaikan perasaan dan pengalamannya pada hari ini. Terus yang kedua, pembiasaan nilai-nilai karakter seperti kerjasama, bersyukur, dan sopan saat berbicara. Terus yang ketiga, pemberian pujian dan motivasi. Bukan hanya penilaian angka untuk membangun kepercayaan diri. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat saya, kontribusi pendekatan dan landasan bagi pendidikan di tempat tinggal Anda. Jadi, menurut pandangan saya, ketika pendekatan progresisme, esensialisme, dan humanisme ini dipadukan dalam pembelajaran SD di lingkungan saya, kontribusinya akan sangat besar. Karena pendekatan humanisme membantu siswa menjadi lebih sopan, mampu mengendalikan emosi, saling menghargai, dan memiliki empati. Hal yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Sekarang banyak yang mengalami penurunan moral.
selanjutnya yaitu pendekatan esensialisme. Memastikan siswa memiliki fondasi akademik yang kokoh, terutama membaca dan berhitung, sehingga tidak tertinggal ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selanjutnya, siswa aktif mampu berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah, baik yang nyata di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan menjadi lebih peduli pada sekitar. Kombinasi ketiga pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk belajar sesuai bakatnya, berani mencoba dan tidak takut salah melalui proyek dan pembelajaran berbasis pengalaman. Sekolah menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan seperti edukasi lingkungan, budaya lokal, dan perilaku hidup sehat. Sekian dari saya, terima kasih.